Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 4 UD Mudah Hasil. Di video kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang posting, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup ke buku besar. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini adalah lembar kerja buku besar ya yang akan kita gunakan untuk posting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Ya. Jadi, yang pertama yang akan kita posting itu adalah data dari jurnal penyesuaian. Kita ke jurnal penyesuaian. Kita mulai proses postingnya. Yang pertama, kalau kamu lihat di jurnal penyesuaian, ada akun store supply expense di sebelah debit 2.575.000. Kita ke akun store supply expense. Kita catat di sini di akun store supply expense tanggal 31, keterangannya adalah adjustment journal. Referensinya adalah halaman adjustment journal, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di debit 2.575.000 ya, sehingga saldonya debit ketemu debit, berarti kita tambah ya, nilainya jadi 10 juta. Kemudian referensi yang di jurnal penyesuaian ini diisi dengan kode akun store supply expense ya, yaitu 6.200. Kamu catat di sini. Yang menandakan kalau nilai senilai 2.575.000 ini sudah dipindahkan ke kode akun 6.200 di sebelah debit. Ya. Nah, kalau sudah, kita akan memindahkan akun yang kedua, yaitu store supply. Nilainya di sebelah kredit 2.575.000. Kita ke akun store supply. Kamu catat di sini di akun store supply. Tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi ya, nilainya jadi 11.625.000. Kemudian referensi yang ada di jurnal penyesuaian ini diisi dengan kode akun 1.600 ya. Berikutnya rent expense. Rent expense ini nilainya ada di debit 1 juta. Kita ke akun rent expense. Ya. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit 1 juta. Kemudian saldonya debit ketemu debit berarti ditambah jadi 35.950.000. Kemudian, referensi yang di jurnal ini kita isi dengan kode 6.600. Berikutnya, prepaid rent, nilainya 1 juta di kredit. Kita ke prepaid rent. Ya, kita catat di sini, tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit dikurangi jadi 32.750.000. Kemudian referensinya isi dengan kode 1.800 ya. Kemudian referensi kita isi dengan kode 1.800. Berikutnya insurance expense. Insurance expense ini ada di debit 1.250.000. Kita ke insurance expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit 1.250.000. Kemudian saldonya debit ketemu debit berarti dijumlah ya, nilainya jadi 22.700.000. Kemudian referensi yang di jurnal kita isi dengan kode 6.500. Berikutnya prepaid insurance.
Prepaid insurance ini nilainya di kredit 1.250.000. Kita ke prepaid insurance. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit 1.250.000, sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 25 juta. Kemudian referensinya tulis kode akun 1.700. Berikutnya bad debt expense. Bad debt expense ini nilainya di debit 4.055.500. Kita ke akun bad debt expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ atau adjustment journal, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya saldo debit 4.055.500. Kemudian referensi jurnal isi kode 6.300. Berikutnya allowance. Allowance ini nilainya di kredit 4.055.500. Kita ke akun allowance. Ya, kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya kita letakkan di kredit 4.055.500. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit kita tambah ya, nilainya jadi 13.255.500. Berikutnya referensinya diisi dengan kode 1.400. Nah, berikutnya ada depreciation expense. Depreciation expense ini nilainya di debit 700.000. Kita ke akun depreciation expense. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Ya, sehingga saldonya debit ketemu debit kita tambah ya. Jadi 25.450.000. Kemudian kita catat di referensi yang di jurnal ini kode 6.400. Berikutnya equipment accumulated debt, nilainya di kredit 700.000. Kita ke equipment accumulated debt. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Ya, sehingga saldonya kredit ketemu kredit kita tambah ya, jadi 25.450.000. Kemudian referensi ini kita catat dengan kode 12110. Berikutnya wages and salaries, nilainya 3.550.000 di debit. Kita ke wages and salaries. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya debit ketemu debit kita tambah. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 6.700. Berikutnya expense payable. Expense payable ini ada di kredit 3.550.000. Kita ke akun expense payable. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit kita tambah ya, jadi 13.400.000. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 2.200. Berikutnya PPN outcome. PPN outcome ini ada di debit 70.385.000. Kita ke akun PPN outcome. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit dikurangi ya, nilainya jadi 0.
Kemudian referensi yang di jurnal ini isi dengan kode 2500. Berikutnya PPN Income. PPN Income ini ada di kredit 45.860.000. Kita ke PPN Income. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit. Ya, sehingga saldonya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 2600. Berikutnya PPN Payable, nilainya ada di kredit 24.525.000. Kita ke PPN Payable. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangan AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya ada saldo kredit 24.525.000. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 2400. Berikutnya income tax expense. Income tax expense ini ada di debit 2.892.500. Kita ke akun income tax expense. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Ya, sehingga saldonya debit ketemu debit kita tambah ya, jadi 10.442.500. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 9.300. Nah, terakhir untuk jurnal penyesuaian ini ada akun income tax payable. Nilainya di kredit 2.892.500. Kita ke akun income tax payable. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangan AJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya saldo kredit 2.892.500. Kemudian kalau sudah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 2300. Nah, selanjutnya setelah kita selesai memposting data dari jurnal penyesuaian, berikutnya kita akan memposting data dari jurnal penutup atau closing jurnal ke buku besar ya. Kita lihat di sini di jurnal penutup. Ini yang pertama ada akun sales, nilainya di sebelah debit 1.533.525.000. Kita ke akun sales. Kita buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ atau closing jurnal, referensinya adalah halaman jurnal yaitu halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Ya. Sehingga saldonya kredit ketemu debit, kita kurangi ya, jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal diisi dengan kode 4100. Berikutnya free collected. Nah, free collected ini ada di debit 3 juta. Kita ke akun free collected. Ya, kamu catat di sini. Tanggal 31, keterangannya CJ atau closing jurnal, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi ya, jadi 0. Berikutnya referensinya di jurnal isi dengan kode 4400. Berikutnya interest revenue. Nah, interest revenue ini ada di debit 8.700.000. Kita ke akun interest revenue. Kamu buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 8100.
Berikutnya income summary. Income summary ini ada di kredit 1.545.225.000. Kita ke income summary. Ya. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga saldonya saldo kredit. Ya. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 3300. Berikutnya income summary lagi ya. Ada income summary di debit senilai 1.077.348.000. Kita buat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensi 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit berarti dikurangi, nilainya jadi 467.877.000. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 3300. Berikutnya cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ini ada di sebelah kredit, nilainya 824.600.000. Kita ke akun cost of goods sold. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 5100. Berikutnya break paid. Break paid ini nilainya ada di kredit 14.200.000. Kita ke akun break paid ya. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensi 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 5200. Berikutnya advertising expense. Nilainya di sebelah kredit 6.600.000. Kita ke advertising expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 6000. Berikutnya telepon, internet, and electricity expense. Nilainya ada di kredit 13.350.000. Kita ke telepon, internet, and electricity expense. Kamu catat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 6100. Nah, berikutnya store supply expense. Store supply expense ini nilainya ada di kredit 10 juta. Kita ke store supply expense. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 6200. Berikutnya bad debt expense, nilainya ada di kredit 4.055.500. Kita ke bad debt expense. Kita catat di sini tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 6300. Berikutnya depreciation expense. Depreciation expense ini ada di sebelah kredit 25.450.000. Kita ke depreciation expense, catat di sini tanggal 31, keterangan CJ, referensi 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Ya. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 6400.
Berikutnya insurance expense, nilainya 22.700.000 di kredit. Kita ke insurance expense, kita catat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensinya di jurnal isi dengan kode 6.500. Berikutnya rent expense. Rent expense ini nilainya 35.950.000 di kredit. Kita ke rent expense, kita catat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensi 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 6.600. Berikutnya wages and salaries, nilainya ada di sebelah kredit 58 juta. Kita ke akun wages and salaries, kamu buat di sini tanggal 31 keterangan CC, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 6.700. Berikutnya other operating expense. Nilainya ada di kredit 28.900.000. Kita ke other operating expense. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensinya 01, nilainya ada di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 6.800. Berikutnya interest expense. Interest expense ini nilainya ada di kredit 13.200.000. Kita ke interest expense. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 9.100. Berikutnya bank Serpicak, nilainya 9.900.000 di kredit. Kita ke bank Serpicak ya, kamu buat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Nah, referensi yang di jurnal isi dengan kode 9.200. Nah, berikutnya income tax expense. Income tax expense ini nilainya ada di sebelah kredit 10.442.500. Kita ke income tax expense. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangan CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi. Nah, kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 9.300. Berikutnya income summary. Income summary ini nilainya ada di sebelah debit 467.877.000. Kita ke income summary. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di sebelah debit. Kemudian saldonya kredit ketemu debit berarti kita kurangi ya, jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 3.300. Berikutnya rendi capital. Nah, rendi capital ini ada di kredit 467.877.000. Kita ke rendi capital. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya kredit ketemu kredit kita tambah ya, nilainya jadi 2.120.802.000. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 3.100. Berikutnya rendi capital lagi ya, ada di sebelah debit 38.100.000. Kita ke rendi capital. Kamu catat di sini tanggal 31 keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di debit. Sehingga saldonya kredit ketemu debit kita kurangi, nilainya jadi
2.082.702.000. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode Randy Capital yaitu 3.100. Nah, terakhir ada Randy Drawing. Randy Drawing ini nilainya ada di sebelah kredit 38.100.000. Kita ke Randy Drawing, kita catat di sini. Tanggal 31, keterangannya CJ, referensinya 01, nilainya letakkan di kredit. Sehingga saldonya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Kemudian referensi yang di jurnal isi dengan kode 3.200. Ya. Nah, proses posting dari jurnal penutup sudah selesai. Berikutnya, kalau sudah selesai, tugas kita berikutnya adalah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ya, tapi untuk penyusunan neraca saldo setelah penutupan, ini akan saya bahas di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.